Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri nyata yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Jalan Misterius ke Perumahan. Pada suatu hari, aku dan kedua temanku mendapat undangan pertunjukan pentas tari di Taman Budaya Yogyakarta, dekat Malioboro. Sebagai mahasiswa jurusan tari, kami pun sangat tertarik untuk datang. Singkat cerita, sekitar jam 10 malam, acara pentas itu berakhir. Kami tidak langsung pulang saat itu, dan baru setengah jam kemudian meninggalkan lokasi. Tetapi satu teman yang bernama Jabrik izin untuk ke rumah saudaranya. Akhirnya hanya aku dan Dobleh yang kembali pulang ke rumah kontrakan, berboncengan dengan motor. Di perjalanan menuju ke rumah, hujan turun dengan sangat lebatnya. Aku kebetulan berada di depan dan memakai jas hujan, sedangkan Dobleh mau nggak mau harus mengalah untuk sedikit berhujan-hujanan. Ya, bagaimana lagi, jas hujannya cuma ada satu. Ada sekitar setengah jam perjalanan menyelusuri jalan raya Bantul, sampai akhirnya kami berbelok ke kanan, sampai ke pintu gerbang Kasongan. Kemudian barulah butuh 10 menit lagi kami akan sampai di perumahan. Hujan mengguyur dengan lebatnya sehingga cukup mengganggu pandanganku yang sedang mengendari motor. Dan kejadian aneh pun dimulai saat itu juga. Kami mulai memasuki daerah yang gelap karena memang untuk menuju ke rumah harus melewati ladang-ladang yang jauh dari rumah-rumah penduduk. Apalagi daerah itu memang digunakan untuk menanam tebu. Dan saat itu, ladang-ladang itu baru selesai dipanen. Seharusnya kami melewati satu pohon beringin yang besar yang berdiri di pinggir sisi kanan jalan aspal. Dan setelah itu baru berbelok ke kiri untuk sampai ke jalan masuk ke perumahan. Tapi entah kenapa saat itu aku dan Dobleh tidak melihat ada satu pohon beringin pun sebagai petunjuk jalan. Aneh saja, kami sudah berulang kali lewat sana, pasti sudah hafal lah. Tapi saat itu berdua benar-benar tidak melihat pohon itu. Hujan benar-benar luar biasa mengguyur daerah itu, sampai-sampai jalan yang kami lewati tergenang, dan juga ladang-ladang di sekitar kami berubah menjadi seperti kolam dalam ukuran besar. Akhirnya aku melihat ada jalan yang berbelok ke kiri, yang kukira akan menuju ke jalan untuk menuju ke perumahan. Motorku berbelok, dan tidak sampai beberapa detik, dan jatuh masuk ke parit yang biasa dibuat. Kami berdua terjungkal bersama motor dan jatuh masuk ke parit yang biasa dibuat di pinggir ladang. Dan karena tergenang, air tidak terlihat oleh kami. Pilihan jalan yang salah. Aku dan Dobleh langsung menarik motor dari parit itu dan kembali ke jalan aspal. Motor macet karena mesinnya terendam air dan kami pun basah kuyup. Perlu perjuangan dan bergantian untuk bisa kembali menghidupkan motor itu. Dan untungnya mesin motor bisa hidup lagi. Walaupun kaki-kaki kami terasa mau copot karena harus menginjak kickstarter berulang-ulang. Dan karena sudah basah kuyup, aku pun melepaskan jas hujan dan melipatnya. Lalu kami kembali berboncengan. Tapi kali ini jalan dengan pelan-pelan sambil mencari-cari jalan yang berbelok kiri. Aku dan Dobleh akhirnya menemukan satu jalan yang berbelok ke kiri yang agak menurun. Tapi karena tidak ingin mengalami kejadian yang sama, apalagi jalannya terendam air, kami menuruni belokan itu sambil menuntun motor dalam keadaan mesin hidup. Dan ternyata roda depan kembali terperosok. Tapi untungnya kali ini kami tidak menaikinya. Lalu cepat-cepat kami menarik motor dan kembali ke jalan sebelumnya. Dan itu tidak hanya 2 kali terjadi, mungkin ada sampai 5 kali kami mengalaminya. Saking putus asanya, kami memutuskan untuk memilih jalan lurus saja. Ada belokan ke kiri, kami sudah tidak pedulikan lagi. Trauma sudah. Aku dan Dobleh berharap bisa menemukan seseorang untuk menanyakan jalan menuju ke perumahan. Dalam perjalanan menyelusuri jalan yang semakin lama semakin menanjak, motor berjalan dengan pelan-pelan. Di pinggir jalan, ada seorang simbah-simbah dengan memakai baju petani pada umumnya dan memakai caping di kepalanya, berjalan dengan pelan berlawan arah. Aku tidak tahu apakah itu seorang kakek atau nenek, karena memang gelap
dan lampu motorku pun tidak begitu terang. Aku menyapanya dan melambatkan motor yang berdua tumpangi. "Mbah," sapaku. Tapi ternyata entahlah, sepertinya beliau tidak mau membalas sapaanku dan tetap berjalan sambil menundukkan kepala. Mungkin seandainya beliau membalas salamku, aku akan bertanya kepadanya. Tetapi karena beliau sepertinya tidak mempedulikan kami, ya sudah, kami terus berjalan. Selepas itu sekitar 5 menitan, kami bertemu seorang pedagang angkringan yang sedang membawa gerobaknya menuruni jalan yang juga kami sedang lewati. Tapi sepertinya pedagang angkringan itu susah payah menahan laju gerobaknya karena jalannya menurun, membuatku tidak tega untuk bertanya kepadanya. Kami terus saja melewatinya. Setengah jam berjalan, akhirnya kami menemukan sebuah pertigaan dan kami kenal secara pasti pertigaan itu adalah jalan yang menuju ke Gua Selarong dan kami sering ke sana. Dan itu membuat kami sadar telah kesasar lebih dari 2 km dari lokasi seharusnya. Dan aku pun menghentikan motor. "Aduh, sudahlah, kita balik saja. Pokoknya kita susul yang jual angkringan tadi. Cari minuman hangat atau kalau ada makanan, sekalian istirahat dan santai dululah," kataku kepada Doble. Dia pun setuju, lalu dengan naik motor kami mencoba menyusul pedagang angkringan tersebut. Untunglah masih bisa terkejar oleh kami, dan untungnya juga pedagang itu mau berhenti dan melayani kami. Tapi ya sudah tidak apa-apa lagi, yang ada cuma kopi saja dan rokok eceran. Sialnya lagi airnya juga tidak terlalu panas, tapi kami gak masalah dan minta dibuatkan kopi 2 gelas. Pokoknya bisa bikin badan hangat sajalah dan istirahat sejenak. Si pedagang berbahasa basi menanyakan dari mana dan di mana rumah kami. Aku jawab kalau dari Taman Budaya Yogyakarta. Kami tinggal di rumah kontrakan di perumahan A. "Mas, kalau perumahan A itu di mana ya jalannya?" tanya aku agak malu-malu. "Loh gimana toh mas ini? Katanya tinggal di perumahan itu. Masa rumahnya sendiri tidak tahu?" kata si pedagang sambil tertawa, tapi kemudian dia menunjukkan ke arah belakang kami. "Lah itu mas, jalan ke perumahan." Aku dan Doble mengarahkan pandangan ke arah yang ditunjuk oleh pedagang. Ya ampun, ternyata jaraknya cuma sekitar 50 meter dari posisi kami. Hanya dibatasi oleh ladang yang kosong. Kami bisa melihat lampu penerangan jalan masuk dan lampu-lampu di perumahan itu, sedangkan sebelumnya kami sama sekali tidak melihatnya. Dan sepertinya pedagang itu paham dengan keadaan yang sedang aku dan Doble alami. Lalu dia bertanya kepada kami berdua, "Mas, tadi ketemu sama Simba-Simba ya?" "Iya mas, kok ngerti?" jawab kami bersamaan juga heran atas perkataannya. "Untung mas, kalian ketemu sama Simba-Simba itu. Kalau enggak mas, saya jamin pulangnya besok pagi." "Biasa itu mas, kalau di daerah sini kejadian seperti itu. Banyak yang dibikin bingung di daerah ini, muter-muter tanpa tahu harus kemana. Tapi setelah mereka ketemu sama Simba-Simba sedang jalan, barulah mereka bisa pulih dari kebingungan. Untung juga ketemu saya loh. Kalau enggak, pasti tetap kebingungan kan?" katanya sambil sedikit bercanda. Setelah menghabiskan kopi dan rokok, kami membayar agak lebih dari harga sebenarnya sebagai ucapan terima kasih kami atas bantuannya. Kami pamit dan meluncur ke rumah kontrakan kami. Sampai di dalam rumah, kami melihat jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Wow, berarti dari sekitar jam 11 malam, kami muter-muter sampai berjam-jam cari jalan rumah kami. Itulah pengalaman mistisku. Juga untuk Anda yang punya pengalaman mistis dan ingin berbagi ceritanya, silakan bisa kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi, atau juga bisa lewat WhatsApp admin. Yang malas ngetik bisa pakai voice note. Durasinya bebas, bisa di atas 1 jam atau di bawah 1 jam juga tidak apa-apa, kita terima. Satu lagi, jangan sampai lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.